Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang budaya massa dan konsumerisme untuk pemenuhan tugas konten video mata kuliah Sosiologi Perubahan Sosial. Saya sebagai moderator mempersilakan rekan-rekan saya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada pembahasan pertama, yaitu membahas tentang apa itu budaya massa. Produk kebudayaan yang terus-menerus direproduksi sekaligus dikonsumsi secara massal, sehingga industri yang tercipta dari budaya massa ini berorientasi pada penciptaan. Keuntungan sebesar-besarnya itu bagi pelaku usaha masker, karena tren dan banyak mau membeli, ditambah kalau produk kehabisan barang, makanya membuka keuntungan bagi pelaku usaha, pabrik, serta juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya, apa itu konsumerisme? Konsumerisme adalah aliran atau paham yang mengubah perilaku manusia untuk melakukan sebuah kegiatan konsumen atau konsumsi berlebih untuk membeli barang-barang tanpa melihat nilai gunanya. Jadi lebih membeli barang, lebih mengutamakan gengsi daripada fungsi. Nah, konsumerisme menurut tokoh sosiologi postmodern, yaitu Jean Baudrillard. Konsumsi menurut Baudrillard merupakan simbol yang mereka kejar, tidak lupa sifat boros, sehingga sifat tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana juga keinginan. Juga sesuatu yang banyak terjadi pada masyarakat modern. Sedikit kesimpulan yang dapat diambil bahwa Baudrillard membuka kembali kesadaran kita agar saat mengkonsumsi barang apapun, terkadang kita hanya terfokus pada tanda dan simbol dari barang itu. Oleh sebab itu, kita harus menjadi lebih bijak dengan kegiatan konsumsi yang akan terus kita lakukan. Fokuslah terhadap kebutuhan dan prioritas kita. Jangan tergoda oleh iklan-iklan yang membuat kita menjadi orang memiliki sifat boros dan terjebak dalam lingkaran konsumerisme. Selanjutnya, apa itu gaya hidup? Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Menurut David Cheney, dalam bukunya yang berjudul Lifestyle, menjelaskan bahwa gaya hidup dalam berbagai bentuk namun masih saling berkaitan. Gaya hidup merupakan bagian dari kehidupan sosial sehari-hari dunia modern. Gaya hidup adalah bentuk khusus pengelompokan status modern. Berdasarkan pengertian lifestyle menurut David Cheney dan konsumerisme menurut Baudrillard, penggunaan masker yang mahal dan cantik merupakan konsumerisme dan lifestyle pada masyarakat. Dengan adanya virus COVID ini tidak menghalangi masyarakat untuk bergaya dengan fashion yang bagus dan mahal-mahal. Mayoritas masyarakat di Bintan menganggap masker KN95, masker Evo Plus Matte, masker Dagbil merupakan masker yang layak digunakan untuk bekerja, belajar, berbelanja, dan sebagainya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua di daerah Bintan cenderung berpikir bahwasannya dengan menggunakan masker-masker tersebut dapat memberikan rasa percaya diri dan juga fashion tersendiri bagi pengguna masker tersebut. Sebenarnya, padahal ada masker yang dimana bisa digunakan seperti halnya masker kain tersebut. Masker-masker tersebut ini laris terjual laku dari berbagai jenis, bentuk, kualitas, dan juga keunggulan dari masing-masing masker tersebut.
Membuat perusahaan makin berkembang dikarenakan kebanjiran pesanan masker, hingga harus membuka penerimaan karyawan untuk bekerja dalam membantu pembuatan masker pesanan tersebut, padahal masker tersebut hanya sekali pakai langsung buang, yang dimana jika membuang masker sembarangan akan merusak alam jika dibuang ke laut, sungai, dan lain-lain. Serta juga ada masyarakat menengah ke bawah menggunakan kembali masker yang kita buang sembarangan hanya untuk mengikuti tren masa sekarang. Sebenarnya masker tersebut hanya sekali pemakaian dan langsung dibuang, yang dimana dapat menambah limbah sampah. Masyarakat yang bandel membuang masker tersebut sembarangan akan merusak alam jika dibuang ke laut, sungai, dan sebagainya. Ada juga masyarakat menengah ke bawah menggunakan kembali masker yang kita buang sembarangan, akan dapat menyebarkan penyakit dari penggunaan sebelumnya, yang sebenarnya masyarakat tersebut hanya untuk mengikuti tren masa sekarang dengan menggunakan masker bekas tersebut. Sebenarnya padahal ada masker yang dimana bisa digunakan seperti halnya masker kain tersebut. Sebenarnya padahal ada masker yang dimana bisa digunakan berkali-kali dan juga tidak menambah limbah sampah seperti halnya masker kain tersebut. Selain dapat dicuci dan dipakai kembali sehingga bisa lebih hemat, namun sebenarnya penggunaan masker kain ini juga mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan tersendiri. Lalu seperti apa kelebihan dan kekurangan penggunaan masker kain? Dapat digunakan untuk menahan droplet sama halnya dengan masker pada umumnya. Kelebihan masker kain yang pertama ialah mampu menahan droplet atau air percikan batuk atau bersin yang bisa ditularkan penderita COVID-19 ke orang lain. Kemampuan ini sempat diragukan oleh banyak orang, tapi penggunaan masker kain terbukti dapat menahan droplet atau cairan yang terdapat virusnya. Harga lebih terjangkau. Dalam penggunaan masker kain juga memiliki kelebihan yang lain, yaitu sebagai berikut: harganya yang lebih terjangkau. Masker kain ini juga masih mudah ditemui di pasaran. Bahkan masker kain ini juga dapat dibuat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan sederhana. Ini terjadi salah satu kelebihan dari masker kain sebagai alternatif cara di tengah kondisi masker yang semakin langka. Bisa dicuci dan dipakai kembali, bukan hanya harganya yang murah dan mudah dibuat. Penggunaan masker kain juga dapat terbilang hemat. Bukan tanpa alasan, pemakaian masker kain bisa dicuci dan dipakai kembali sehingga terhindar dari pemakaian terlalu boros. Tidak perlu khawatir higienisnya. Masker kain ini bisa kembali bersih dan steril setelah dicuci dengan baik. Cara mencucinya pun tidak rumit, sama seperti mencuci bahan kain pada umumnya. Jika Anda saat ini mulai merasa lelah mencari stok masker yang tidak kunjung ada, masker kain bisa menjadi pilihan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tidak direkomendasikan bagi petugas medis. Dari semua kelebihan masker kain yang ada, terdapat satu kekurangan yang tidak boleh diabaikan, di mana penggunaan masker kain tidak direkomendasikan untuk petugas medis yang menangani langsung dengan pasien COVID-19. Penggunaan masker kain itu justru semakin memperbesar peluang penularan virus corona jika dipakai oleh petugas medis. Bisa jadi virus tersebut menempel dan bertahan pada masker kain tersebut. Bagaimanapun juga, masker beda mempunyai kemampuan 3 kali lebih efektif untuk mencegah penularan virus corona dibandingkan masker kain. Kesimpulan, sebaiknya kita sebagai generasi muda harus lebih pandai-pandai dalam berhemat menggunakan uang, serta kita harus terlebih dahulu berkaca terhadap kondisi keuangan orang tua agar supaya tidak menyusahkan orang tua kita jikalau orang tidak mampu. Terima kasih.
kesimpulan dari presentasi ini intinya bahwa sekarang itu penggunaan masker itu lebih ke gaya daripada penggunaan. Jadi banyak banget tuh jenis-jenis masker yang lebih bagus. Nah itu biasanya mereka tuh kayak pakai masker yang seperti itu biar lebih kelihatan kayak cocok, pede gitu. Biasanya kalau misalnya pakai masker kain gitu kan kelihatannya kayak nggak modern gitu. Mungkin cara berpikir mereka seperti itu. Ya, apakah teman-teman ada yang mau menentukan lagi? Ya, jadi ada sedikit tambahan. Jadi munculnya budaya konsumerisme ini itu ialah tidak lain dan tidak bukan merupakan perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi. Yang salah satunya seperti akibat modernisasi nih, perubahan yang terjadi di masyarakat seperti masyarakatnya lebih individualis. Dan juga ya ini salah satu yang sedang kita bahas, masyarakat menjadi konsumerisme. Nah, di sini menurut Baudrillard yang merupakan tokoh Posmo, dia mengatakan bahwa masyarakat modern ini cenderung lebih terfokus kepada simbol dari barang itu. Nah, apa artinya tuh? Maksudnya bagaimana? Dia lebih mengutamakan simbol masyarakat modern. Artinya, jika ada suatu orang dia ingin membeli mobil misalkan, fungsinya mobil ini hanya untuk mengantar dari satu tempat ke tempat lain atau sebagai alat transportasi. Itu masyarakat biasa. Nah, masyarakat modern karena dia sudah kena efek dari modernisasi ini, dia lebih cenderung membeli simbol. Jadi dia beli mobil yang memiliki simbol yang mahal misalnya, yang memiliki nilai prestisius tersendiri di mata masyarakat luar. Misalnya, mobil-mobil biasa saja sebenarnya bisa untuk mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain. Dia lebih membeli Mercedes. Nah, yang dia beli itu sebenarnya menurut Baudrillard bukan kegunaannya, tetapi simbolnya. Dia ingin diakui oleh orang lain, makanya lebih beli Mercedes. Nah, seperti itu. Itu juga dengan handphone misalnya, dia lebih membeli simbolnya, membeli handphone yang bermerek, bukan sebagai nilai guna handphone itu untuk berkomunikasi seperti itu. Nah, itu sedikit konsumerisme menurut Baudrillard yang lebih mengutamakan simbol, dia lebih membeli simbol daripada kegunaannya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain? Jadi saya ingin menambahkan sedikit ya, pemakaian masker atau pembelian masker ini kenapa bisa dikatakan sebagai budaya konsumerisme ya? Karena kan awal-awal COVID-19 ya, kalau sekarang itu kan udah mulai melandai kabar-kabar COVID. Kalau yang di awal COVID itu yang seperti kita ketahui ya, masyarakat itu banyak sekali membeli masker sampai berkotak-kotak, sampai berpis-pis untuk mereka supaya tidak kehabisan stok ya di supermarket ya, karena pada awal COVID itu kan masker itu kan sangat langka dan sulit, juga harganya yang lumayan mahal ya. Terus juga pembelian masker ini bisa dikatakan sebagai gaya hidup ya, karena seperti yang kita lihat orang-orang itu banyak sekali menggunakan masker, misalnya nih dia menyatukan dengan mematchingkan dengan gaya bajunya, warna bajunya, misalnya yang seperti kita lihat ya, kayak ibu-ibu pakai baju warna pink, nah, jadi dia samain warna maskernya juga warna pink gitu kan, disamain dengan warna masker sama baju yang dia pakai juga. Terus banyak juga sebenarnya masker-masker yang keluar kayak KN95, KF94, Dakbil, dan lain sebagainya. Sebenarnya masker medis saja itu sudah cukup untuk kita pakai sehari-hari ya, guna untuk mengurangi COVID-19 itu dengan menggunakan masker. Tapi dengan berkembangnya zaman, di sini banyak sekali orang yang sudah memproduksi berbagai macam jenis model masker seperti yang Dakbil tadi, KN94, 95 gitu ya. Jadi menurut saya bisa dikatakan budaya konsumerisme karena itu tadi,
masyarakat karena takut kehabisan stok dan juga karena harganya yang cukup mahal, supaya tidak kehabisan masyarakat beli. Atau kita beli masker itu sampai berlebihan, sampai yang berkotak-kotak, sampai berdus-dus, seperti itu sih kalau tambahan dari saya. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang mau menambah. Saya akan menambahkan sedikit dari penggunaan masker. Masker sekali pakai ini merupakan salah satu dampak negatif jika dibuang sembarangan, yang dimana sebagai pemakai masker merupakan suatu hal yang untuk pencegahan COVID-19. Namun kebanyakan masyarakat sebagai pemakai masker lupa lingkungan, sehingga menimbulkan dampak lingkungan bagi sekitarnya. Jadi kita sebagai pelaku dan pengguna masker harus membuang pada tempat dan yang ditentukannya. Demikian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan moderator kita, Aisyah ya.